Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, senjata pemburu terlihat biasa, tetapi sebenarnya tidak. Hanya senjata dengan kekuatan magis yang dapat menyebabkan kerusakan pada monster. Jadi senjata yang disesuaikan untuk menghadapi monster-monster itu tentu saja mahal. Selama ini, kamu adalah senjataku. Selama ini, karena dia tidak punya uang, dia hanya bisa melawan monster-monster itu dengan tangan kosong. Meskipun pedang ini tidak mahal, itu cukup untuk Cheng Jinwoo. Kau milikku sekarang. Mungkin setelah Wang Jianxie melihatnya, dia akan memintaku mengembalikan pedang itu padanya. Lagi pula, dia adalah tipe orang yang egois yang akan meninggalkan penyelamatnya dan lari untuk hidupnya sendiri. Tapi apakah itu pedang atau kesempatan untuk menjadi lebih kuat? Itu semua sebagai imbalan atas kerja kerasnya sendiri. Dia tidak seperti itu. Mata Cheng Jinwoo berangsur-angsur menjadi lebih tajam. Dia belajar dua hal sejak kejadian itu. Pertama, dia harus menjadi lebih kuat, itu karena dia terlalu lemah sehingga dia hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Dan itu belum semuanya. Dia tahu hasilnya, tetapi dia tidak bisa menghentikan pemburu muda di paduan suara. Dia tahu Wang Jianxie salah, tetapi dia tidak bisa membantu Paman Ziguo. Meski dia tahu mana yang benar dan mana yang salah, namun untuk bertahan hidup, dia hanya bisa memilih untuk menutup mata. Jika dia ingin memiliki hati nurani yang bersih, dia hanya bisa menjadi lebih kuat. Titik terakhir. Tidak perlu bersikap baik kepada yang tidak layak. Kebaikan ditukar dengan pengkhianatan sahabat. Ketiganya meninggalkannya dan melarikan diri. Dia berteriak putus asa, tetapi tidak ada yang kembali untuk menyelamatkannya. Mereka lupa semua tentang penyelamat mereka. G langsung dan ambil. Dia bersumpah tidak akan membiarkan kebaikan konyol itu membuatnya mendapat masalah lagi. Hidup Anda sendiri adalah yang paling penting. Ini adalah pelajaran yang diajarkan insiden di kuil bawah tanah kepada Cheng Jinwoo. Menjadi lebih kuat, menjadi lebih kejam. Aku pasti akan melakukannya. Cheng Jinwoo adalah tipe orang yang tidak akan pernah lupa setelah menderita kerugian sekali. Di warung makan tengah malam. Perawat Chuyula sedang mengobrol dengan seorang teman yang sudah lama tidak ditemuinya. Ah iya. Chuyula tiba-tiba teringat bahwa temannya adalah anggota asosiasi pemburu. Berkat teman inilah dia bisa bekerja di rumah sakit Hunter. Kamu harus mengenal para pemburu dengan baik. Kamu tahu sedikit lebih banyak dari yang lain. Ada apa? Bukankah ada pemburu yang bisa menyembuhkan luka mereka dengan cepat? Kamu seharusnya berbicara tentang menyembuhkan para pemburu. Mereka bisa menyembuhkan semua luka dengan merapal mantra penyembuhan. Tidak, bukan sihir penyembuhan semacam itu. Hanya sihir yang tidak disadari. Tidak sadar? Itu benar, dia sudah pingsan, atau dia sedang tidur. Teman Chuyula menggelengkan kepalanya. Hei, itu tidak mungkin. Ini semacam kemampuan regeneratif, tapi cukup kuat. Bahkan di antara monster level A, sangat sedikit yang memiliki kemampuan ini. Bukankah manusia memiliki kemampuan ini? Ya. Sejauh yang saya tahu, sepertinya tidak ada yang memiliki kemampuan ini. Katakan itu benar? Apakah saya salah membacanya? Chuyula mengangguk. Temannya melanjutkan, tapi, entahlah, mungkin akan ada pemburu peringkat S dengan kemampuan ini. Setelah mendengarkan, Chuyula mengangkat kepalanya. Pemburu peringkat S? Ada banyak orang aneh di antara pemburu tingkat S, dan hanya ada sedikit informasi tentang mereka. Tapi ku dengar Bai Lu Hao, Presiden Persekutuan Harimau Putih, juga bisa berubah menjadi monster. Tapi Seong Jinwoo hanyalah pemburu erang. Informasi level pemburu dipublikasikan di situs web asosiasi, dan siapapun yang ingin menemukannya dapat menemukannya. Chuyula sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi pagi ini, jadi dia mencari informasi tentang Cheng Xiaoyu di situs web. Levelnya terlalu rendah untuk memiliki kemampuan khusus ini. Kebangkitan kedua Hunter. Dia tiba-tiba teringat kebangkitan kedua yang dia dengar saat melewati kamar Jinyu kemarin. Apakah dia juga terbangun untuk kedua kalinya? Bagi kebanyakan orang awam, apalagi bertemu dengan pemburu peringkat S, bertemu dengan mereka sangatlah sulit. Karena pemburu level S sangat sedikit, dan kebanyakan dari mereka sangat sibuk bahkan tidak punya waktu untuk minum air liur.
Sungguh kebetulan bahwa orang seperti itu akan menjadi pasiennya. Pemburu erang yang akan menjadi esrang. Jika tidak ada yang menemukan nilainya. Jika dia mendapat lebih banyak niat baik darinya sekarang, apakah dia akan mendapat lebih banyak peluang di masa depan? Lagi pula, tidak banyak kesempatan untuk berteman dengan pemburu peringkat S. Dapat dikatakan bahwa sulit mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan pemburu peringkat S. Cui Yula membuka imajinasi tanpa akhir, dengan senyum cerah di wajahnya. Hei, hal baik apa yang kamu pikirkan lagi? Tiba-tiba tertawa begitu bahagia? Tidak, tidak. Tidak apa-apa. Yula menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan senyum di bibirnya. Ya Tuhan! Lihat sosok pria itu. Apakah sosok pasien itu begitu baik? Dua perawat wanita muda sedang berdiskusi dengan suara rendah sambil mengintip ke arah Cheng Jinwoo di koridor. Cheng Jinwoo hanya bisa berpura-pura tidak mendengar, dan berjalan kembali ke bangsal dengan cepat. Sudah seminggu sejak saya mulai melakukan tugas sehari-hari. Selama seminggu ini, Cheng Jinwoo benar-benar merasakan banyak perubahan, salah satunya adalah perubahan pada tubuhnya. Jinwoo berdiri di depan cermin di bangsal. Batuk, batuk. Dia mulai mengamati tubuhnya. Seong Jinwoo merasa sedikit malu tiba-tiba melakukan sesuatu yang sering dilakukan perempuan. Lagi pula tidak ada yang tahu, dia terbatuk 2 kali mencoba menyembunyikan rasa malunya, lalu berani menatap langsung dirinya di cermin. Memang, ada yang berubah. Tubuh memang membuat perbedaan besar. Memperbesar otot. Yang paling jelas adalah garis otot baru itu. Lemak yang lepas digantikan oleh otot. Bahunya juga menjadi lebih lebar, dan fisiknya menjadi lebih berotot. Untungnya, tidak terlihat terlalu besar. Tumbuhkan otot hanya jika perlu. Jika Anda ingin dia menggambarkan sosoknya saat ini, itu harus lincah dan kuat, bukan? Bahkan dia mengira dia dalam kondisi yang baik, jadi tidak mengherankan jika kedua perawat itu berbisik tentang dia. Berkat pencarian harian. Cheng Jinwoo memanggil jendela status. Gemerincing. Nama, Cheng Xiaowu. Tingkat 1. Pekerjaan, tidak ada. Judul, tidak ada. HP, 100. MP, 10. Kelelahan, 0. Kemampuan. Kekuatan, 31 stamina, 10. Kelincahan, 10. Kecerdasan, 10. Perasaan, 10. Poin yang tersedia, 0. Keahlian. Keahlian pasif, LV Max tidak diketahui. Ketekunan LV1. Keterampilan aktif, jalankan L1. Nilai kekuatannya telah melebihi 30. Dibandingkan dengan kemampuan lain dengan perubahan yang kurang jelas, Cheng Jinwoo memilih untuk membagikan poin hadiah pada kekuatan. Dan hal terpenting dalam pertempuran dengan monster adalah nilai kekuatan. Tetapi setelah hanya berolahraga selama berhari-hari, tidak mungkin tubuh saya mengalami perubahan sebesar itu. Tapi ada juga kemungkinan. Saat nilai kekuatan meningkat, otot secara bertahap berubah menjadi bentuk yang dapat mengerahkan kekuatan maksimal. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan alasan lain. Dia juga khawatir dia menginvestasikan terlalu banyak poin dalam kekuatan dan mengabaikan kemampuan lain. Tetapi setelah melihat perubahan di tubuhnya, kekhawatiran itu dilupakan olehnya. Tapi sepertinya terlalu jelas. Jumlah perawat yang menyebut dirinya juga semakin banyak. Mungkin mereka terlibat dalam pekerjaan merawat pasien, sehingga penglihatannya lebih tajam dari yang lain. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.